Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliani, NIM 2111101054. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan rentang waktu kekuasaan Bani Abbas. Jawabannya, dalam perkembangannya, Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode, yakni yang pertama, periode pertama 750 sampai 847 Masehi, yang para khalifah Abbasiyah berkuasa penuh. Yang kedua, periode yang kedua 847 Masehi sampai 945 Masehi, disebut dengan periode pengaruh Turki. Periode yang ketiga 945 sampai 1055 Masehi. Pada masa ini, Daulah Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Buwayhi. Periode yang keempat 1055 sampai 1194 Masehi. Dalam periode ini ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atas Daulah Abbasiyah. Periode yang kelima dari 1194 sampai 1258 Masehi. Periode ini Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Mereka merdeka berkuasa, akan tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Pertanyaan kedua yaitu, sebutkan 7 khalifah yang menjadi puncak keemasan Daulah Abbasiyah. Jawabannya, yang pertama ada Al-Mahdi, yang kedua ada Al-Hadi, yang ketiga Harun Ar-Rasyid, yang keempat Al-Ma'mun, yang kelima Al-Mu'tasim, yang keenam ada Al-Watsik, yang ketujuh ada Al-Mutawakkil. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan imam-imam mazhab hukum yang hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama ada 4 mazhab, yaitu yang pertama ada Imam Abu Hanifah dari 700 sampai 767 Masehi. Yang kedua ada Imam Malik dari 713 sampai 795 Masehi. Yang ketiga ada Imam Syafi'i dari 767 sampai 820 Masehi. Dan yang terakhir ada Imam Ahmad Ibnu Hambal yang dari 780 sampai 885 Masehi. Pertanyaan yang keempat, pada masa Khalifah Bani Abbas, siapa yang ahli pada bidang kimia? Dan jelaskan apa yang telah dia kemukakan sehingga terkenal pada saat itu. Jawabannya adalah, yang ahli pada bidang kimia pada masa Khalifah Bani Abbas adalah Jabir Ibnu Hayyan. Beliau membuat sebuah buku yang berjudul Al-Kimia yang menjadi rujukan dalam pengembangan bidang kimia. Karya-karya di bidang ilmu kimia dari Jabir bahkan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di Eropa, hingga kemudian diserap oleh ilmu kimia modern. Karyanya yang terkenal pada saat itu adalah mengenalkan sejumlah teori dan konsep kimia seperti materi dan zat murni hingga proses kimiawi. Pertanyaan yang terakhir yaitu yang nomor 5, apa yang menyebabkan kemunduran pemerintahan Bani Abbas? Jawabannya, yang pertama ada persaingan antara bangsa Khalifah Abbasiyah yang didirikan Bani Abbas bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi persamaan nasib sesama kekuasaan Bani Umayyah. Kedua-duanya sama tertindas setelah Abbasiyah berdiri. Persekutuan tetap dipertahankan pada masa ini. Persaingan antara bangsa memicu untuk saling berkuasa. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal Khalifah Abbasiyah berdiri. Yang kedua ada kemerosotan ekonomi. Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Abbasiyah merupakan pemerintahan yang sangat kaya dan yang masuk lebih besar daripada pengeluarannya, sehingga Baitul Mal
penuh dengan harta. Setelah khalifah mengalami periode kemunduran, negara mengalami defisit anggaran. Dengan demikian terjadi kemerosotan ekonomi. Yang ketiga ada konflik keagamaan. Konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentra pada masa Khalifah Abbasiyah ini, sehingga mengakibatkan perpecahan berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya, menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai faham keagamaan yang ada. Lalu yang keempat ada ancaman dari luar. Selain yang saya sebutkan tadi, ada pula faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah lemah dan hancur. Yang pertama ada perang salib yang berlangsung beberapa gelombang, menelan banyak korban, konsentrasi dan perhatian pemerintah. Pada saat pemerintah Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib, sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Yang kedua ada serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam, menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Apalagi serangan Hulagu Khan dengan pasukan Mongol yang biadab menyebabkan kekuatan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah kepada kekuatan Mongol. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.